Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, seperti biasa kita melakukan doa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Untuk ketua kelas silakan maju ke depan untuk memimpin doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih untuk ketua kelas, silakan kembali ke tempatnya. Oke, baik. Sebelum kita melakukan pembelajaran hari ini, Pak Kiki mau absen terlebih dahulu. Apakah hari ini ada yang nggak masuk? Tidak. Masuk semua? Ya, alhamdulillah. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, mari kita ice breaking dulu. Siap? Ya. Mana suaramu? Ini suaraku. Five finger, clap, clap, clap. Four finger, butterfly. Three finger, okay, okay. Two finger, peace. One finger. Oke, baik. Nah, sekarang Pak Kiki punya video. Silahkan kalian lihat dan nanti berikan tanggapan tentang video ini. Asik, pagi ini cerah sekali. Nah, dari video tadi, apa yang kalian tanggapi tentang video tadi? Ada yang tahu? Satu. Terus? Terus? Lebih tepatnya, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu: 1. Peserta didik dapat menganalisis peran dan tanggung jawab individu dalam lingkungan masyarakat melalui observasi. Dan yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk gotong royong di lingkungan masyarakat sesuai nilai-nilai Pancasila. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menyusun teks wawancara sederhana tentang tokoh inspiratif di lingkungan masyarakat yang memiliki peran penting bagi masyarakat. Paham? Ada yang perlu ditanyakan? Nah, sekarang saya ingin kalian membentuk 3 kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 anak. Paham? Saya beri waktu 1 menit dari sekarang. Silakan. Nah, sekarang Mbak Kiki punya LKPD buat kalian. Ya, nanti LKPD ini kalian disuruh membuat teks wawancara bersama Pak RT atau lingkungan sekitar ya. Nah, di sini petunjuk pekerjaannya. 1. Silahkan kalian membayangkan jika kamu berperan sebagai orang yang mendukung kebersihan lingkungan. Dari sini paham? Nah, itu untuk yang 1. Nah, untuk yang kedua ini, silahkan kalian bayangkan jika kamu berperan sebagai seorang RT atau RW.
Nah, dari itu kalian bukan langsung 2 gini ya. Jadi 1 kalau sudah nanti setiap kelompok ditukar sama kelompok yang lain. Bisa dipahami? Oke. Silakan untuk perwakilan kelompok maju ke depan untuk mengambil LKPD-nya. Ya, ini. Kelompok 1. Kelompok 2 ini. Nah, kelompok 3. Nah, untuk LKPD yang pertama, saya beri kalian waktu 10 menit. Ya, untuk yang lembar 1. Paham? Dimulai dari sekarang. Ayo, berkelompok. Silahkan. Ya, nggak apa-apa. Silahkan berkelompok. Ya, kalian akan membuat teks wawancara dengan Pak RT. Seolah-olah kalian itu membuat wawancara sama Pak RT. Paham? Seperti, Pak, di sini apakah ada gotong royong? Gitu. Paham? Ya. Ada yang ditanyakan? Ada? Apa? Nah, ini kelompok 1 ini ya. Maaf pinjam. Nah, untuk kelompok 1 ini silahkan kalian bayangkan jika kamu berperan sebagai orang yang mendukung kebersihan lingkungan. Nah, jadi kalian itu seakan-akan ingin wawancara sama Pak RT atau Pak RW. Seperti contoh gini, Pak, apakah di sini ada gotong royong? Terus siapa saja yang gotong royong? Kan saya tadi bilang 5W 1H. Ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah. Baik. Sekarang LKPD itu kalian tukar sama kelompok yang lain. Ayo, silakan. Saya beri waktu 1 menit. Ayo ditukar. Sudah? Sudah ya. Sekarang kalian lihat soal LKPD teman yang sebelah. Lihat kelompok yang lain itu. Nah, tugas kalian sekarang isi soal wawancara itu dan anggap kalian itu sebagai seorang RT atau RW. Bisa difahami? Nah, saya beri waktu 10 menit dari sekarang. Ada yang perlu ditanyakan? Kelompok 1 sudah? Belum. Ada yang perlu ditanyakan? Ada yang sulit? Nggak ada. Nanti kalau ada yang nggak paham, silakan tanya ya. Sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3 sudah? Sudah. Nah, bagus. Sekarang
Silahkan kembalikan soal tadi ke kelompok yang awal tadi. Siapa? Ayo, kelompok 1 sama siapa? Nah, sudah ditukar? Sudah. Silakan selanjutnya tugas kalian yaitu silakan kalian maju ke depan untuk mempresentasikan jawaban tersebut. Ya, silakan kelompok 1 sebagai siswa, kelompok 2 sebagai Pak RT. Paham? Silakan maju ke depan. Di sini, silakan. Ya, salam dulu. Itu apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah saya mewawancarai tentang lingkungan masyarakat? Iya, boleh. Apakah lingkungan masyarakat ini sering melaksanakan kegiatan kerja bakti? Iya, sangat sering. Biasanya dilaksanakan kerja bakti di hari apa? Di setiap hari Minggu. Bagaimana jika tidak ada yang melaksanakan kerja bakti? Biasanya saya kasih sanksi atau hukuman, yaitu berupa membawa tanaman yang nanti ditanam di gotong royong selanjutnya. Biasanya saat kerja bakti membersihkan apa saja? Membersihkan selokan sepanjang jalan dan fasilitas umum seperti musola atau balai RW. Apakah semua masyarakat itu ikut dalam melaksanakan kerja bakti? Tentunya iya, di sini semua masyarakatnya tertib dalam melaksanakan kerja bakti. Terima kasih sudah meluangkan waktu Anda sudah mewawancarai. Iya, sama-sama dengan senang hati. Nah, itu sudah bagus. Beri aplaus untuk kelompok ini. Oke. Ya. Alangkah baiknya, coba lihat. Ya. Alangkah baiknya ini maaf Bapak gitu. Ya. Terima kasih Pak sudah menuangkan waktu Anda untuk berwawancara. Maaf jika saya mengganggu waktu Anda. Lebih baik begitu ya. Paham ya? Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Nah, sekarang kelompok 2 mempresentasikan sebagai siswa dan kelompok 3 mempresentasikan sebagai Pak RT. Silakan. Yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah kami boleh mewawancarai Bapak? Boleh. Kami akan mewawancarai Bapak tentang kebersihan lingkungan masyarakat. Baik, silahkan. Apakah di desa ini ada kegiatan gotong royong? Ya, ada. Mengapa kebersihan lingkungan sangat penting bagi masyarakat? Karena kebersihan lingkungan harus dijaga agar tidak terjadi bencana alam. Apa contoh kegiatan gotong royong di desa ini, Pak? Membersihkan selokan, memperbaiki jalan, dan lain-lain. Kapan kegiatan gotong royong dilaksanakan, Pak? Pada hari Minggu, pukul 07.00 waktu Indonesia bagian Barat. Terima kasih atas partisipasinya dan terima kasih atas waktu luangnya. Nah, wawancara telah selesai. Sekarang LKPD yang kedua yaitu silahkan kalian mewarnai poster tentang gotong royong bersatu kita teguh bersih desa kita sejahtera hidup kita. Ya, itu tugas kalian individu. Jadi satu-satu mewarnai semua. Ya, saya beri waktu 15 menit mulai dari sekarang. Ada yang kesulitan? Enggak ada. Aap, ada yang kesulitan, Aap? Boten.
Sudah? Yang sudah angkat tangan? Belum? Nah, kalau belum, silakan pekerjaan itu dibuat pekerjaan di rumah, buat PR, ya. Dikumpulkan nanti pas kita ada jam selanjutnya, di pertemuan selanjutnya, ya. Silakan dikemas. Nah, pensil krayonnya dikemas. Silakan kembali ke duduknya yang awal. Ayo. Sudah? Mas dulu, jangan sampai ada yang tertinggal. Nanti jangan lupa di rumah dikerjakan ya. Nanti di rumah dikerjakan, jangan sampai dikerjakan. Nanti dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Nah, dari pembelajaran kita hari ini, apakah ada yang sulit? Tidak. Bisa difahami semua? Nah, dari kalian membuat teks wawancara, kalian itu nanti bisa wawancara sama Pak RT, sama lingkungan sekitar Anda, seperti ayah atau ibu gitu ya. Dan jangan sampai buang sampah sembarangan. Nanti dari video tadi, akibat membuang sampah sembarangan tadi apa? Banjir. Nah, banjir, terus lingkungannya kotor, terus nggak nyaman. Nah, salurannya mampet ya. Jadi dari sekarang, mulai sekarang, kalian kalau lihat sampah berserakan, ambil, buang pada tempatnya saja. Kalau kita sendiri masih buang sampah sembarangan hari ini satu ya. Kalau sehari saja yang buang sampah sembarangan itu 10 orang. Ya, jadi 1 hari 10 orang. Kalau 1 minggu, 7 hari, berarti ada berapa? 70 sampah. Itu kalian kalau membuang sampah sembarangan selama 1 tahun, sudah berapa sampah? Ya, nanti kalian itu, desa kalian akan mengalami banjir, lingkungannya kotor, lingkungannya nggak sehat, ya. Jadi mulai sekarang hidup sehat, ya, buang sampah pada tempatnya. Nah, apa kesimpulan kita hari ini? Nah, kesimpulan kita hari ini yaitu lingkungan masyarakat merupakan wadah utama bagi manusia untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan mengembangkan diri sebagai makhluk sosial. Di dalamnya terdapat tatanan norma, nilai, dan budaya yang berfungsi sebagai perekat hubungan antar individu guna menciptakan kehidupan yang harmonis. Ya, kualitas lingkungan ini sangat bergantung pada tingkat kepedulian, toleransi, dan gotong royong para anggotanya. Contohnya, kalian kalau nggak gotong royong, kalau kalian nggak saling toleransi, saling nggak peduli, banjir, ya. Jadi mulai sekarang hidup sehat, ya. Lingkungan yang sehat dan suportif tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga menjadi pondasi penting dalam membangun karakter serta kesejahteraan kolektif. Ya, kalau lingkungannya sehat, kalian kan akan juga sehat pisan, ya. Sehat juga, nggak ada yang batuk, nggak ada yang sering sakit, ya. Sudah paham ya? Ada yang ditanyakan hari ini? Ya. Paham semua ya? Alhamdulillah pembelajaran kita hari ini sudah selesai ya. Semoga apa yang kita pelajari tadi bisa bermanfaat untuk kalian semua dan supaya bisa menerapkan
apa yang kita pelajari tadi di lingkungan masyarakat, ya. Nah, sebelum kita pulang, mari kita ice breaking dulu. Masih semangat? Nah, masih konsentrasi? Oke, coba saya ingin tahu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Hara, gimana ayo tadi? Saya kasih contoh ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Ya, paham? Nah, ayo kita coba sekali lagi. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. 3 kali tepuk 5. Lima kali tepuk 5. Hara, fokus. Ya, kita harus fokus. Meskipun si pembelajaran kita hari ini sudah selesai, kita harus fokus. Ya. Nah, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa terlebih dahulu, ya, agar pembelajaran kita hari ini bermanfaat. Ya, semoga kalian pulang dengan selamat. Ya, semoga kalian bisa menerapkan apa yang kita pelajari tadi. Ya, untuk yang mempersiapkan, silakan maju ke depan untuk membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin amin ya rabbal alamin. Sadaqallahul azim. Ya, terima kasih. Silakan kembali ke tempatnya. Ya, pulangnya hati-hati ya. Saya sebagai yang mengajar kalian, saya jika ada salah saya meminta maaf ya. Silakan pulangnya hati-hati di jalan, jangan berebut-rebutan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.